A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Antan syukurillah amma ba'du. Pertama-tama puja tutut Allah Azza wa Jalla. Kami pesankan bagi generasi pemuda, jangan dulu bermain cinta sebelum tahu ilmu agama. Akor puji teruntuk Robul Ijati. Kami pesankan bagi generasi pemudi, jangan dulu bermain laki-laki sebelum bisa mengaji. Akor salawat bertahqiqan salam. Semoga kita tetap tersurahkan junjungan kita sebagai beliau tidak lain tidak bukan ilah habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini kan saya pada hari ini, sore ini akan sebuah sejarawan atau yang judul tentang proses masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia, atau teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yakni diantaranya seperti buku ini. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Dalam setiap masyarakat terdapat tradisi yang merupakan kebudayaan yang telah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi masyarakat itu sudah ada yang namanya kebudayaan. Tradisi yang dimiliki oleh suatu masyarakat mengalami perkembangan. Jadi setiap perkembangan itu pasti ada perubahannya. Salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adalah tradisi sejarah. Tradisi ini mengandung arti bagaimana masyarakat menjelaskan masa lalunya berdasarkan perkembangan kebudayaan yang dimilikinya atau yang disebut dengan ciri khas. Di Kepulauan Nusantara terdapat banyak kerajaan-kerajaan. Berbagai macam corak budaya mewarnai kerajaan-kerajaan tersebut, seperti Kerajaan Majapahit, Singgasari, Pajajaran, dan banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di Indonesia. Ada yang bercorak Hindu, Buddha, ataupun Islam. Hal tersebut dapat kita temui di banyak daerah di Nusantara dari berbagai peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan. Peninggalan-peninggalan tersebut bermacam-macam jenisnya, berupa bangunan, perlengkapan masyarakat, komplek-komplek peribadatan, arca-arca, prasasti, sampai dengan kesusastraan dan cerita rakyat. Cerita rakyat itu seperti Malin Kundang dan masih banyak lagi. Oke. Pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Indonesia adalah bangsa India. Beberapa sejarah tradisi tulis yang kita miliki berasal dari India. Bagaimana Indonesia berinteraksi dengan India? Interaksi Indonesia-India telah terjadi sejak tahun 1000 sejak Masehi atau sebelum Masehi, dan semakin intensif sejak abad kedua Masehi. Kedua bangsa telah bertemu dalam perdagangan internasional. Komoditas yang diperdagangkan antara lain logam mulia, perhiasan, kerajinan, wangi-wangian, dan obat-obatan. Dari Indonesia bagian timur muncul komoditas kayu cendana, kapur barus, dan cengkih. Interaksi kedua bangsa dalam bidang perdagangan itu membuka jalan bagi masuknya agama dan kebudayaan India ke Indonesia. Next. Pertama, teori masuknya budaya India ke Indonesia. Sebelum kita memasuki, alangkah baiknya
Jangan lupa ya guys, di like, comment, and subscribe ya guys. Oke. Kalau begitu, kapan kebudayaan Hindu-Buddha dari India itu masuk ke Kepulauan Indonesia? Berikut ini adalah hipotesis yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu di negara kita. Hipotesis tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu teori kolonisasi dan teori arus balik. A. Teori kolonisasi. Teori ini berusaha menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu di negara kita, dengan menekankan pada peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Berdasarkan teori ini, orang Indonesia sendiri sangat pasif. Artinya, mereka hanya menjadi objek penerima pengaruh kebudayaan India tersebut. Teori kolonisasi ini. Oke, buku yang selanjutnya. Masih kembali lagi di proses masuknya atau teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuk dan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha dapat dilihat dari berdirinya kerajaan besar di Indonesia, seperti yang saya sampaikannya di awal tadi. Sebelum bersinggungan dengan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan tradisional berupa pengharapan terhadap roh, leluhur, dan kekuatan alam semesta seperti animisme, dinamisme, dan masih ada lagi yang lainnya. Berikut teori-teori menurut para ahli terkait masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Hindu berkasta Brahmana. Para Brahmana yang datang ke Indonesia merupakan tamu undangan dari raja-raja penganut agama tradisional di Indonesia, seperti berjanjian kepada kerajaan. Ketika tiba di Indonesia, para Brahmana ini akhirnya ikut menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ilmuwan yang mengusung teori ini adalah Van Heleur. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya mengatakan bahwa yang telah berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia adalah kasta Waisya, terutama para pedagang. Jadi yang menyebarkan atau menyampaikan ini adalah para pedagang. Para pedagang banyak memiliki relasi yang kuat dengan para raja yang terdapat di kerajaan Nusantara. Agar bisnis mereka di Indonesia lancar, ilmuwan yang mencetuskan teori ini adalah N.J. Krom. Yang ketiga, teori kesatria. Teori kesatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan para kesatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak, dan para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Indonesia. Ilmuwan yang mengusung teori ini adalah C.C. Berok dan Mukherjee. Yang terakhir, teori masuk dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu adalah teori arus balik. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebabkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia itu datang ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Kalau sudah dari sana, mereka kembali lagi ke Indonesia dan langsung menyebarkan apa yang dia dapat dari India sana. Diajarkannya dengan teman-temannya yang lain yang ada di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di penggembaraan, mereka mendirikan sebuah organisasi yang disebut Sangha. Setelah kembali Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan di India. Pendapat ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Oke. Sekarang kita masuk di agama Islamnya. Masuknya Islam dan pengaruhnya, atau teori masuk dan pengaruh agama Islam di Indonesia.
Proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia beriringan dengan proses perdagangan yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Secara geografis, Indonesia merupakan sebuah wilayah kepulauan yang terbuka bagi terjadinya interaksi perdagangan. Salah satu dampak dari interaksi tersebut adalah masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat beberapa tokoh terkait kedatangan dan persebaran Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Pendapat Islam masuk abad ke-7 Masehi. Para sejarawan sebagian berpendapat bahwa proses Islamisasi di Indonesia sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun pendukung pendapat ini antara lain A. Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History 1954 menerangkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam tersebut diduga dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab yang selalu sehingga di Sumatera dari perjalanannya yang hendak menuju Tiongkok. Tutup poin saja. B atau yang terakhir atau yang kedua, W.P. Groeneveld adalah historical dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources menjelaskan bahwa pada hikayat dinasti Tang memberitahukan adanya Muslim Arab yang berkunjung ke Holing Kalingga pada tahun 674 Masehi. Dan masih ada dua pendapat lagi menurut para ahli, yaitu seperti Profesor Syed Naguib Al-Atos dan T.W. Arnold. Tetapi ini sudah menjelang maghrib, nanti saja. Cuman menjelaskan dua saja. 2. Pendapat Islam masuk abad ke-13 Masehi. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat para ahli tersebut juga disertai dengan bukti yang kuat. Berikut beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya bahwa persebaran Islam di Indonesia sekitar pada abad 13 Masehi. A. Mauquti menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi, atau yang disebut dengan Mauquti. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan yang ditemukan di Pasai. Batu nisan itu berangka tahun 17 Zulhijjah 831 atau 21 September 1428 Masehi. Dan identik dengan batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim 822 Hijriah atau 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Pendapatnya tersebut didukung oleh Morrison yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Berdasarkan batu nisan Malik As-Saleh, seorang raja Samudra Pasai yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Catatan B. Catatan perjalanan Marco Polo atau yang terakhir. Petunjuk pertama mengenai orang-orang Indonesia yang beragama Islam datang dari tulisan Marco Polo yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292. Dia berpendapat bahwa Perlak merupakan sebuah kota Islam. Islam pada perkembangannya dapat diterima dengan baik di wilayah Indonesia. Menurut Rick Leves, ada kemungkinan berlangsungnya Islamisasi di Indonesia terjadi melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing seperti Arab, India, Persia, dan lainnya yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, yaitu negara kita. Melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa atau Melayu. Melakukan perkawinan campuran atau anggota suku lainnya. Mudahnya Islam diterima karena berbagai faktor. Adapun faktor yang menyebabkan cepatnya agama Islam berkembang di Indonesia sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, syarat-syarat masuk Islam sangat mudah, yakni cukup mengucapkan kalimat syahadat.
seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta, semua orang dinilai sama kedudukannya. Jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini menurut Islam itu seluruhnya semua sama semua, tidak ada yang membedakan antara si kaya, si miskin, jelek, ganteng dan masih banyak lagi. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai tanpa paksaan dan kekerasan, itu yang keempat. Yang kelimanya, penyebaran Islam disesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit memperlancar penyebaran Islam. Nah, jadi ada 6. Next, di negara Indonesia memiliki letak yang sangat strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan. Oleh karena itu, banyak sekali pedagang yang singgah di Indonesia pada zaman dahulu. Adanya berbagai bangsa yang singgah di Indonesia menyebabkan banyaknya kebudayaan yang ikut tersebar di Indonesia. Salah satu bukti bahwa bukan hanya budaya yang berkembang di Indonesia saja, melainkan juga ada agama Islam, adalah adanya makam tokoh Islami. Seperti ulama-ulama terdahulu, orang-orang kerajaan seperti yang terdahulu. Sama halnya dengan Hindu-Buddha yang lebih dahulu masuk ke Indonesia dan memberikan pengaruhnya. Islam dalam perkembangannya juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, di mana agama dan kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berikut pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada 5. Pertama, sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan yang bercorak Islami. Kedua, pertumbuhan kota dan terbentuknya jaringan ekonomi serta intelektual. 3, kehidupan pendidikan. Yang keempat, kehidupan arsitektur dan kesenian. Yang kelima atau yang terakhir, kehidupan kesusastraan. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampunannya, dan kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah, terima kasih.